Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita masuk pada marfu'atul asma yang ke berapa ini? Yang kelima. Ya. Kelima ya. Betul. 5 apa ke-6? Oh, yang ke-6. Kita sudah selesaikan mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, fa'il. Nah, masih ingat semua itu ya? Masih ingat ya, insyaallah ya. Baik, kita masuk kepada yang ke-6 yaitu naibul fa'ili. Silakan dibaca. Siapa duluan? Pak Agus. Naibul fa'ili. Al-awwalu naibul fa'ili ismun marfu'un Waqa'a yaqa'u ba'da fi'li mabniyin lil majhuli wa yuhillu mahalla fa'ili ba'da hadfi mudhafun ilaih ba'da hadfihi wa hadful fa'ili yakunu imma lil ilmi fihi awil jahli fihi awil khawfi minhu au alaihi. Nah, mislu uzimal atu al-atu naibul fa'ili marfu'un naibu fa'ilin marfu'un bid-dhammati wa asalla wa aslul jumlati azama haitsu jaisuna adwa falamma udhifal fa'ilu jaisuna lil ilmi fihi naibul fa'ilin bunya fi'il majhul dari kata bana dimajhulkan jadi bunya fi'li naibul fa'il bunyal fi'lu lil majhuli wa hallal maf'ulu bihi mahallal fa'ili wa summiya naibun jangan tanwin naibu fa'ilin. Nah, baik. Tentu ketika membahas suatu pembahasan yang pertama kali dibahas adalah definisi. Apa itu naibul fa'il? Nah, coba Pak Angga. Apa itu naibul fa'il, Pak? Naibul fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il mabni. Ini saya baca ini. Enggak, yang antum tahu aja. Oh, yang antum tahu. Oh ya, isim marfu terletak setelah
fi'il majhul. Bagus, fi'il majhul. Terus Eh, yang mana? yang mana naibul fa'il ini menggantikan kedudukan maf'ul bih. Fa'il Pak. Menggantikan kedudukan Fa'il. fa'il. Yang dia berasal dari apa? Berasal dari fa'il. Iya. Berasal dari? Fa'il. Kan dia menggantikan fa'il. Berasal dari awalnya maf'ul bih. Awalnya maf'ul bi, asalnya dia maf'ul bi, terus menggantikan fa'il. Nah, itu udah cukup. Karena yang dia bahas itu sebetulnya kan gitu. Oh, Apa kata beliau? Naibul fa'il adalah ismun marfu'un, isim yang dibaca rafa, yaqa'u, terletak ba'da fi'lin mabniin lil majhul. Terletak setelah fi'il majhul. majhul. Wa yahillu mahalal fa'il, dan dia menempati mahal tempatnya fa'ili. Wa yahillu mahalal fa'ili, dan dia menempati tempatnya fa'il. Ba'da hadfihi, setelah penghapusan fa'il. Setelah fa'ilnya dihapus. Wa hadful fa'il, dan penghapusan fa'il itu yakunu bisa jadi imma lil ilmi bihi, bisa jadi karena sudah tahu makanya dihapus fa'ilnya. Awil jahli bihi, atau memang tidak tahu siapa fa'ilnya maka dihapus fa'ilnya. Awil khaufi anhu, atau khawatir terhadap fa'ilnya itu. Au al-khaufi alaihi. Pertama khawatir, yang kedua kalau alaihi apa? Takut. Takut. Jadi kalau khauf anhu artinya khawatir, kalau khauf alaihi artinya takut. Jadi dia katakan apa? Awil khaufi an minhu au al khaufi alaihi gitu ya. Khauf minhu artinya apa? Khawatir. Khauf alaihi takut. Jadi sebetulnya sebuah kalimat dibuang fa'ilnya, kemudian fi'ilnya diganti majhul, sebabnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama, karena kita sudah sama-sama tahu siapa pelakunya. Misalnya kutiba alaikumusiyam. Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam. Kutibanya di majhul, betul? Telah diwajibkan alaikum atas kalian asyam, puasa. Siapa fa'ilnya? Siapa naibul fa'il? Kutiba alaikumusyamu. Naibul fa'il mana? Asyamu. Ya. Kutiba alaikum ya. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba ini majhul. Asalnya apa? Kataba Allahu alaikum siyama. Ya, maf'ulun bi. Allah sebagai fa'il. Allah telah mewajibkan atas kalian puasa. Ini maf'ul bi. Kemudian kataba dimajhulkan kutiba. Kemudian fa'ilnya harus di mahzuf, dihadfu, mahzuf. Mahzuf. Ketika ini dimahzuf, maka ini maf'ul bi menggantikan si fa'il, kan tugasnya dia menggantikan fa'il. Naibu fa'il. Maka ini berubahlah dia harganya jadi karena dia menggantikan fa'il. Jadilah kutiba alaikumu siyamu. Jadi itu. Nah, pertanyaannya,
kenapa lafaz fa'ilnya harus dibuang dan diganti jadi majhul? Karena sudah tahu, siapa lagi yang mewajibkan kalau bukan Allah? Maka lafaz yang Allah gunakan apa? Kutiba alaikumus syiyam. Allah tidak mengatakan kataballahu alaikumus syiyama. Karena pasti yang baca juga tahu siapa yang mewajibkan, kan gitu ya. Itu berarti dia dibuang fa'ilnya. Kenapa? Lil ilmi bihi. Imma lil ilmi bihi. Kenapa? Sudah diketahui. Awil jahli bihi. Atau juga bisa karena tidak tahu siapa fa'ilnya. Tidak tahu. Maka kita katakan pakai majhul. Misalnya kutila al-kalb. Kutila kalbu. Artinya apa? Anjing itu telah dibunuh. Asalnya qatala, kemudian fa'il, kemudian kalba. Nah, ini kita tidak tahu siapa. Ketika kita nggak tahu, maka dibuatlah fiilnya menjadi majhul. Kemudian ini jadi naibul fa'il. Nah, jadinya kalimat ini kenapa dimajhul? Adalah karena al-jahli bihi, lil jahli bihi, karena tidak tahu siapa fa'ilnya. Ini kapan kita katakan begini? Ketika kita tidak tahu siapa pembunuhnya, maka kita katakan kutilal kalbu. Yang ketiga, awil khawfi minhu, khawatir kepada fa'ilnya itu. Kalau kita kasih sebut namanya, maka khawatir kalau fa'ilnya itu dianiaya. Baik. Misal kita tahu nih yang mukul di sini, yang bunuh adalah siapa? Zaid misalnya. Kita tahu ini Zaid. Yang membunuh adalah Zaid. Tapi kalau kita kasih tahu Zaid pembunuhnya, maka kita khawatir Zaid ini nanti diapa-apain. Nah, ini namanya apa? Al-khawfi minhu. Khawatir kalau fa'ilnya kenapa-napa. Maka di sini tidak disebutkanlah siapa fa'ilnya. Bukan karena tidak tahu. Bukan karena tidak tahu. Dan bukan karena sudah tahu. Sama-sama tahu. Tapi kenapa? Khawatir sama si fa'il. Yang ketiga, al-khawfi alaihi. Takut kepada si fa'il. Maksudnya takut gimana? Kalau kita sebutkan yang membunuh itu Zaid, maka nanti takutnya Zaid menganiaya kita. Itu namanya alaihi sama minhu tadi. Kalau minhu kita takut si fa'ilnya kenapa-napa. Kalau alaihi kita takut kitanya kenapa-napa, nanti dia apa-apain sama si fa'il. Contohnya huzima al-adu. Apa artinya huzima? Hazama. Mengalah. Coba cari di kamus sama huzima. Hazama. Mengalahkan, bukan? Mengalahkan. Ya. Berarti huzimal adu, musuh itu telah dikalahkan. Musuh telah dikalahkan. Al-adu adalah naibu fa'ilin marfu'un bid-dhammah. Nah, asalnya kalimat ini al-aslul jumlati, dan asalnya jumlah ini, kalimat ini adalah hazama jaishuna al-aduwa. Pasukan kita telah hazama mengalahkan al-aduwa musuh.
Falamma hudzifal fa'il, maka tatkala fa'il dihapus, yaitu apa? Jaisuna, fa'ilnya dihapus. Kenapa? Lil ilmi bihi, karena sudah sama-sama tahu siapa yang mengalahkan musuh, ya pasti pasukan kita. Buniyal fi'lu lil majhul, kemudian fi'ilnya dibentuk dengan bentuk majhul. Wa halla al maf'ulu bihi, maf'ul bihi itu menempati mahal al fa'il, menempati tempatnya fa'il. Wa summiya, dan dia dinamakan naiba fa'ilin, dan dinamakan naiba fa'il. Baik. Paham ya? Nah. Yang kedua silakan Pak Angga. Tsani al-fa'ilu yakunu. Kok al-fa'ilu gimana? Gimana bacanya itu? Al-fi'lu ya. Kalau fa'il gimana? Ada alif. Alif, nah itu bisa bedain itu ya. Al-fi'lu yakunu imma muta'adiyan ay lahu maf'ulun bihi wahidun au aksarun. Jangan ditanwin. Wahidun Aksaru. aksaru. Kenapa? Karena Ghairu munsharih. Wazan af'alu enggak boleh ditanwin. wa imma laziman Ya. laziman ay laisa lahu maf'ulun bihi. Al-hamzatu fa idza kana fi'lun Ala alif lam ya. fa idza kana fi'lu lahu ya tadi. Maf'ulun bihi wahidan Wahidun hudzifa fa'ilu. Hudzifa itu fi'il majhul. Fu'ila kan wazannya hudzifa. Berarti al-fa'ilu sebagai naibul fa'il. Rufi'al maf'ulun bihi. Jangan ditanwin, ada alif lam. Maf'ulu bihi ala annahu naibun. Jangan ditanwin. Naibu fa'ilin kama fil misalis sabiki. Nah. Baik, yang kedua, al-fi'lu yakunu imma muta'addiyan. Fi'il itu bisa jadi apa? Muta'addi. Yaitu maksudnya lahu maf'ulun bihi wahidun au aksaru. Dia memiliki satu maf'ul bih atau lebih. Wa imma laziman, dan fi'il itu bisa jadilah lazim. Yaitu laisa lahu maf'ulun bih. Dia tidak memiliki maf'ul bih. Baik. Al-hamzatu fa idza kana al-fi'lu lahu maf'ulun bihi wahidun. Fi'il itu jika dia memiliki satu maf'ul bih, hudzifal fa'il, maka fa'ilnya dihapus. Kemudian rufi'a maf'ulu bih, kemudian maf'ul bihnya dirafa'kan. Ala anahu, dengan menjadikan dia naibu fa'ilin sebagai naibu fa'il. Kama sebagaimana fil misalis sabiq, contoh yang sebelumnya.
Taib, wa idza kana al-fi'lu lahu maf'ulun bih. Kenapa dibaca rafa' maf'ulun? Wa idza kana al-fi'lu lahu maf'ulun bihi wahidun. Siapa yang tahu? Wa idza kana al-fi'lu. Kenapa fi'lu dibaca rafa' sekarang? Isim kana. Mana khabar kana? Lahu. Terus maf'ulun. Tadi yang dibaca maf'ulun. Kenapa dibaca rafa' maf'ulun? Idza kana al-fi'lu lahu maf'ulun bihi. Tadi kenapa dibaca maf'ulun? Enaknya gitu sana. Kalau enaknya ya enak, memang betul, nggak salah. Coba tahu nggak kenapa? Karena ini masih terkait dengan apa? Khabarnya kana. Makanya dia dibaca rafa'. Nah, emang kenapa? Nah, khabarnya kana berupa jumlah ismiyah. Yaitu lahu sebagai khabar yang dikedepankan, maf'ulun sebagai mubtada yang diakhirkan. Makanya dibaca maf'ulun sebagai apa? Mubtada. Mana khabarnya? Lahu. Berarti ini jumlah ismiyah. Wahidun sebagai na'at. Wanya atof, hudhifal fa'ilu, hudhifa fi'il madi, majhul, al-fa'ilu, naibul fa'il. Makanya jika fi'il itu lahu, dia memiliki, jika fi'il itu dia memiliki maf'ulun bihi, satu maf'ul bih wahidun. Maf'ulun bihi wahidun, memiliki satu maf'ul. Wa hudhifal fa'il, dan dibuang fa'ilnya. Maka, nanti baru jawab syarat, maka apa? Rufi'a al-maf'ulu bihi, maf'ul bihnya dirafa'kan. Ala anahu, ala ini huruf jar, maka dia butuh apa? Kalau ada huruf jar butuh apa? Majrur. Mana majrurnya? Masdar muawwal. Anna dengan isimnya anna yaitu hu, kemudian khabarnya anna. Mana khabarnya anna? Naibu. Dan dia mudhaf, fa'ilin mudhafun. Kama sekarang. Apa ini kama? Ka huruf jar. Maka apa? Apa ini? Mausul. Sebagai apa dia mausul di sini? Majrur. Nah, setiap mausul pasti ada silatul mausul. Bisa nggak berupa sibuk jumlah? Soalnya ini kan setelahnya fil misali sibuk jumlah kan? Bisa nggak? Apa saja yang bisa jadi silatul mausul? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sama sibuk jumlah. Berarti fil misali adalah silatul mausul. Asabiqi na'at untuk misal. Nah, jadilah terjemahannya apa? Maka maf'ul bih itu dirafa'kan ala annahu, berdasarkan bahwasanya dia itu siapa? Dia siapa? Oke. Maf'ul bih, bahwasanya maf'ul bih itu adalah pengganti fa'il.
kama sebagaimana fil misali sabit, di dalam contoh yang sebelumnya. Jadi gini, kalau dalam sebuah kalimat yang kita masih membutuhkan satu kedudukan, apapun itu kedudukannya, terus tiba-tiba ada lahu atau laha atau lahum, kemudian setelahnya ada sim, itu pasti mubtada khobar, cuma mubtadanya diakhirkan, lahunya sebagai apa? Khobar muqaddam. Dan pasti dia itulah yang menempati kedudukan yang kita butuhkan. Contohnya tadi apa? Kana, al-fi'lu, isim kana. Kita perlu kedudukan apa? Khobar kana. Nah, khobar kana ini kita harus cari. Bisa berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sibul jumlah, betul enggak? Nah, jangan langsung terpaku lahu. Ah, ini lahu saja. Terus maf'ulun ngapain tadi kita baca maf'ulun? Kan gitu, pikirannya kan ke situ. Oh, berarti ini jangan-jangan jumlah ismiyah. Bisa nggak ya maf'ulun bihnya sebagai mubtada muakhar, lahunya sebagai khabar muqaddam? Bisa enggak? Boleh enggak? Boleh kan? Tapi dalam susunan ini boleh atau yajib? Yajuz atau yajib? Maf'ulunnya itu diletakkan di belakang itu yajuz atau yajib? Wajib. Wajib. Kenapa? Kalau maf'ulnya ini Nah, sudah lupa mubtada khobar. Mubtada khobar yang barusan kemarin udah lupa. Ini hukumnya adalah yajuz. Kenapa yajuz? Karena mubtada'nya ini dia nakirah tapi dikasih na'at wahidun. Kalau dia nakirah tanpa na'at, maka wajib. Bukankah mubtada itu boleh nakirah dengan syarat apa? Dikasih na'at. Betul nggak? Ini maf'ulun bihi dikasih na'at wahidun. Betul? Maka ini boleh dia jadi mubtada diletakkan di depan. Berarti diletakkan di belakang hukumnya ya yajuz. Nah. Apa namanya? Yang sudah kita lewati kemarin tentang mubtada khobar itu kan poin per poin tuh, ya kan? Nah, itu ada semua di sini gitu. Jadi ketika ngulik-ngulik di rumah bacaan ini dikulik-kulik, antum langsung mikir, wah ini jangan-jangan mubtada khobar. Langsung buka bab-bab poin-poin tentang mubtada khobar. Wah, yo lama kalau kayak gitu ya, memang harus lama. Namanya juga kita merojaah. Taib. Jadi fiil itu jika dia memiliki satu maf'ul bih, maka fa'ilnya dibuang. Kemudian maf'ul bih tadi dirofakkan, dijadikan dia sebagai naib fa'il. Sebagaimana yang ada di contoh. Al-ba'u. Ustaz, ini lahu maf'ulun ini tadi fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin sebagai khabar kana. Al-ba'u wa idza kana al-fi'lu lahu aktsaru min maf'ulun bihi maf'ulin bihi wa hudhifa al-fa'ilu fa innal maf'ula bihi al-awwala Bagus. yurfa'u ala annahu naibu fa'ilin wa yabqa ghairuhu mansuban. Nah, sekarang minta antum terjemahkan dulu, nanti baru kita i'rab. Dan apabila fi'ilnya memiliki lebih dari satu maf'ul bih dan juga dihapus fa'ilnya, maka maf'ul bih yang pertama dirofakkan atas alannya, dirofakkan menjadi naibul fa'il. Iya, dengan menjadikan dia sebagai naibul fa'il. Terus dan yang lainnya dinasabkan. nah,
apa tuh yang lainnya? Yang lain dari maf'ul bih yang lain. maf'ul bih yang lain dinasabkan. Bagus terjemahannya insyaallah. Nah, sekarang pertanyaannya, idza kana fi'lu sebagai apa? Isim kana. Isim kana. Mana khabar kana? Jumlah ismiyah. Mana itu? Aktaru lahu. Aktaru mubtada. Yang mana mubtada? Aktaru Mana khabar? lahu. Bagus. Kemudian min maf'ulin bihi jar majrur. Bagus. Kemudian wa hudzifal fa'il adalah ataf ma'tuf. Kemudian jawab syarat idza adalah mana? Fa inna. Ini jawab syaratnya. Fa. Jawab syaratnya berupa apa? Berupa apa? Jawab syaratnya ini. Masdar mawal. Jumlah ismiyah kemasukan inna. Bagus. Jumlah ismiyah kemasukan inna. Berarti kita butuh khabar inna maf'ula bihi. Kemudian al awal sebagai apa? Na'at dari maf'ula. Makanya dibaca awala. Mana khabarnya inna? Jumlah fi'liyah, yaitu fi'ilnya mana? Fi'il apa ini? Majhul. Kemudian ala, mana majrurnya? Ini ya. Kau nggak tahu? Jumlah. Mana bisa? Mana boleh majrur itu dalam bentuk jumlah? Masdar muawwal. Iya kan masdar muawwal itu. Ini kan majrur gitu kan. Majrur kan dia majrur kan. Iya, tapi masdar muawwal kan anna isim dan khobarnya. Itu isim bukan? Iya. Fi mahali jar karena kemasukan ala. Oh. Nah, dia kan dia masdar muawwal tapi jadi majrur karena ala. Bukan karena ala. Ala ini kan harus isim setelahnya. Setiap yang namanya huruf jar setelahnya pasti isim. Tapi masdar muawwal itu isim enggak? Ya sudah, itu berarti isim. Anahu naibu fa'ilin itu isim. Anahu naibu fa'ilin isim bukan? Isim. Masdar muawwal. Berarti dia sebagai majrur dari ala. Wa yabqa ataf. Kepada siapa? Yabqa ghairuhu mansuban. Kepada anahu naibu fa'ilin. Atau dia bukan ataf. Dia adalah waw isti'naf ya. Waw isti'naf. Bukan ataf. Setelahnya ada jumlah fi'liyah. Ya baqa. Ya baqa, ada kata baqiya ya baqa. Artinya apa? Ya, tadi antum terjemahannya udah bisa. Apa tadi baqiya ya baqa? Tadi kan antum udah terjemahkan. Iya. Tapi lupa. Menasabkan baqiya ya baqanya dulu. Tapi enggak ada. Diterjemahin tadi. Sisa ya artinya. Oh ya, sisanya. Sisa. Mana fa'ilnya baqiya yabqa? Yabqa mana fa'il? Ghairu. Bagus. Ghairu adalah fa'ilnya yabqa. Dan dia mudhaf, hu-nya sebagai mudhafun ilaih. Mansuban. Nasab sebagai apa? Sebagai apa mansuban? Hal, bagus. Kenapa? Baqiya yabqa adalah lazim, tidak butuh maf'ul mansub isim sifat. Dibaca nasab berarti hal. Berarti apa? Selain dari maf'ul bih pertama tadi tersisa dalam keadaan nasab. Nah, gitu.
Kalau mau terjemahan letterlexnya begitu ya. Selain dari maf'ul bih 1 tadi tersisa dalam keadaan nasab. Nah, kalau tadi terjemahan antum apa? Terjemahan antum Sisa. dan sisa yang lainnya dibaca nasab, antum bilang kan gitu. Baik. Selanjutnya contohnya mislu u'tiyan najihu jaizatan. An-najihu na'ibu fa'ilin marfu'un bid-dhammati. Jaizatan maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Wa aslul jumlati a'tal muallimun najiha jaizatan. Falamma hudifa al-fa'ilu wa huwa al-ma'lum wa muallim wa huwa muallim halal maf'ul bihi al-awwalu mahallahu bagus. wa huwa najihun wa baqiyal maf'ul bihi atsani mansuban wa huwa jaizatan. Bagus. Contohnya adalah u'tiyan najihu jaizatan, artinya memberi, diberi. Bagus. Najih apa artinya? Orang yang sukses, orang yang lulus, orang yang sukses. Jaizah apa? Hadiah. Berarti apa? Orang yang sukses diberi hadiah. Orang yang sukses itu diberi hadiah. Nah, orang yang sukses itu diberi hadiah. Maka orang yang sukses sebagai apa? Naib. Dibaca rafa dengan dhammah. Kemudian jaizatan sebagai apa? Maf'ulun bih. Dibaca nasab dengan fat. Asal kalimat adalah a'ta al-muallimu an-najiha jaizatan. Muallim itu telah memberikan orang yang lulus hadiah. Najiha maf'ul bih 1, jaizatan maf'ul bih 2. Fa'ilnya adalah al-muallimu. A'ta adalah fi'il yang butuh 2 maf'ul bih. A'ta yu'ti pasti butuh 2 maf'ul bih. Falamma hudifal fa'il, maka tatkala al-muallim sebagai fa'il tadi dihapus, maka halla al-maf'ulu bihil awwalu, maf'ul bih pertama itu halla menempati, mahalahu menempati tempatnya siapa? Fa'il, yaitu al-muallim. Kemudian siapa itu maf'ul bih yang pertama? Yaitu an-najih. Wa huwa najih. Maka najih ini tadi najiha sebagai maf'ul bih pertama menggantikan muallim sebagai naibul fa'il. Wa baqiya al-maf'ulu bihi ats-tsani. Maka maf'ul bih yang kedua itu tersisa mansuban dalam keadaan nasab. Yaitu apa? Jaizatan. Maf'ul bih keduanya adalah jaizatan. Tetap dibaca nasab. Maka jadilah kalimatnya u'tiya an-najihu jaizatan. Jaizatan tetap nasab sebagai maf'ul bih. Yang tadinya maf'ul bih kedua sekarang jadi maf'ul bih pertama. Najiha tadinya maf'ul bih 1. Ketika muallim sebagai fa'ilnya dibuang, maka dia menggantikan fa'il itu menjadi naibu fa'il. Dan fi'ilnya dibuat majhul. Nah, asalnya adalah muallim pengajar itu memberikan orang yang lulus itu hadiah. Kemudian muallim yang tidak disebut langsung dia diberikan an-najihu orang yang sukses itu jaizatan hadiah. Baik. Al-jimu. Al-jimu wa idza kana fa fi'lu laziman wa hudifa fa'iluhu
wa buniyal fi'lu fi'lu wa buniyal fi'lu majhul lil lil majhuli jaza ayyakuna bagus naibul fa'ilin bagus naibul fa'ili masdaron au dzarfan mutasarrifan au jaron wa majruran mislu yutanazzahu fil hada'iq fil hadaiki jar wa majrurun naibu fa'ilin wa aslul jumlati yatanazzahu nasu fil hadaiki bagus falamma udhifa fa'ilu wa huwa nasu wa buniyal fi'lu lil majhuli asbahal jaru wal majruru naiba fa'ilin. Ayo, insyaallah. Masyaallah ya. Antum persiapan nggak bacanya tuh? Nah, itu nggak persiapan aja udah bisa gitu udah bagus itu. Kalau persiapan mungkin bisa lancar tadi tuh. Nah, al-jimu wa idza kana al-fi'lu laziman. Kalau fi'ilnya adalah fi'il lazim wa hudhifa fa'iluhu kemudian fa'ilnya dibuang. Wa buniyal fi'lu lil majhuli kemudian fi'ilnya dibentuk dengan fi'il majhul. Jaza maka boleh ayakuna naibu fa'ilin maka boleh naibul fa'il itu masdaran berupa masdar au zarfan atau zaraf. Zarafnya harus zaraf yang mutasarrif. Masih ingat zaraf mutasarrif sama zaraf ghairu mutasarrif? Lali. Ada lagi ingat? Zaraf itu ada yang mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif. Yang mutasarrif berarti zarafnya ini apa? Yang dia hanya bisa sebagai zaraf to. Tapi kalau ghairu mutasarrif bisa zaraf, bisa yang lainnya, bisa isim biasa. Bisa sebagai isim biasa, bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi fa'il. Nah, di sini dikatakan apa? Yang bisa haruslah zaraf yang mutasarrif. Atau jaron wa majruran. Atau dia berupa jar dan majrur. Dulu waktu awal-awal belajar, fi'il kalau dimajhulkan harus fi'il apa? Mutadi atau lazim? Mutadi. Dulu lazim tidak bisa Nah, sekarang baru pengembangannya. Ternyata lazim pun bisa dimajhulkan. Di sini dikatakan apa? Idza kana al-fi'lu laziman. Kalau fi'ilnya fi'il lazim. Kemudian hudzifal fa'iluhu. Kemudian fa'ilnya dibuang. Wa buniyal fi'lu lil majhul. Kemudian fi'ilnya dibikin majhul. Lazim dibikin majhul. Jaza maka boleh ayakuna naibul fa'il maka boleh naibul fa'ilnya berupa masdar. Boleh berupa zaraf mutasarrif. Boleh berupa jar dan majrur. Nah, masih agak bingung ya. Dulu kan nggak ada ini. Dulu kan nggak boleh. Lazim nggak boleh dimutaadikan gitu ya. Ternyata boleh.
Taib. Apa contohnya? Contohnya adalah yutanazzahu fil hadaiqi. Yutanazzahu, tanazzaha, yutanazzahu. Jadi ditamasai apa bahasa Indonesia? Bertamasya jadi ditamasai gitu ya. Dikunjungi, oke. Dikunjungi di dalam hadiqah, taman. Ya. Jadi di dalam taman itu dikunjungi, dalam taman itu dikunjungi. Bukan dikunjungi ya. Kalau dikunjungi mengunjungi muta'addi. Dia harus yang lazim bertamasya. Itu kan lazim. Nanti ditamasai. Betul, Anda tadi betul. Jadi di dalam kebun itu ditamasai. Baik. Lah kalau gitu yutanazzahu maklum majhul. Berarti butuh naibul. Maka ketika dia lazim dimajhulkan, maka naibul fa'ilnya boleh berupa jar dan majhul. Berarti fil hadaiqi adalah naibul fa'il. Paham? Maka fil hadaiqi adalah jarun wa majrurun naibu fa'ilin. Wa aslul jumlah, asalnya kalimat ini adalah yatanazzahun nasu fil hadaiq. Manusia bertamasya di dalam kebun, di dalam taman. Manusia bertamasya di dalam taman. Kemudian nasnya dibuang, yutanazzahu fil hadaiqi. Maka fil hadaiqi sebagai naibul fa'il. Falamma hudhifal fa'ilu, tatkala fa'il itu dihapus, wa huwa nasu, yaitu adalah kata nas, manusia, wa buniyal fi'lu lil majhuli, kemudian fi'ilnya dibikin dalam bentuk majhul, asbaha al-jaru wal majruru naiba fa'ilin. Apa arti asbaha? Waktu pagi. Nah, berarti ketika itu dibikin dalam bentuk majhul pada waktu pagi, jar dan majrur itu sebagai naibul fa'il. Berarti malam. Nah, kalau dalam kalimat seperti ini asbaha bimakna kana. Karena dia akhwatnya kana ya. Nah, terus apa hebatnya kenapa nggak pakai kana aja gitu ya? Itu menunjukkan apa? Akhwatnya kana itu bisa menggantikan kana dalam posisi tertentu. Jadi asbaha al-jaru wal majrur naibah sebagai apa? Khobarnya asbaha. Khobarnya asbaha. Nah, kalau enggak ingat gimana? Ya itu pasti bacanya naibu fa'il. Enggak ingat kalau bahwa asbaha ini adalah butuh khobar yang dibaca nasab. Baik. Jadi ini tambahannya bahwa ternyata fi'il lazim boleh dimajhulkan. Dan nanti boleh yang jadi naibul fa'ilnya berupa sibul jumlah. Boleh berupa sibul jumlah. Baik, kita lanjut yang ketiga. Asalis. Yusamma fi'lu fa'il. Fa'ilu. Ma'a itu apa? Zarf. Nah, berarti setelahnya. Fa'ili. Nah, bagus. Fa'ili mabniyan lil maklumi di anna fa'iluhu fa'ilahu anna itu di anna fa'ilahu bagus. Ini wazan maf'ul bukan? Wazannya maf'ul bukan? Berarti dibaca madkurun bagus. fil jumlati wa Wabitali fahuwa ma'lumin.
Ma'lumun. Fahuwa. Makluman. Pak, kalau makluman pasti setelah mim itu ada alif, pasti. Oh, iya. Ya nggak? Berarti kalau mau tebak-tebakan ini kalau nggak maklumun, maklumin. Makluman nggak mungkin. Kalau makluman pasti ada alif, ya kan? Nah, antum tebak-tebaknya mun atau min? Kalau min kasroh ada penyebabnya 3. Ya. Iya. Nah, dia huruf jar di depannya atau dia mudhofun ilaih atau dia apa? Tawadi. Nah, sekarang gini, fahuwa mun. Kenapa? Huwa ma'lumun. Sebagai apa itu maklumun? Huwa talibun. Talibun apa? Oh, baru itu. Iya, kok kabar ya. Nah, terus wa yusamma fi'lu naibil fa'ili mabniyan bil majhuli bagus. li'anna fa'ilahu hudzifa fasara majhulan. Nah, kan pola-polanya itu sudah biasa. Sebenarnya nggak usah ragu-ragu, majhul pasti bacaannya. Tadi juga kayak di atas itu apa? Mazkur, pasti mazkur. Kan polanya sudah kita tahu. Modal-modal pola aja kok baca. Yang ketiga, yusammal fi'lu ma'al fa'ili. Fi'il bersama fa'il yusamma mabniyan lil ma'lum, dinamakan mabni maklum atau fi'il maklum. Fi'il bersama fa'il dinamakan fi'il maklum. Li'anna fa'ilahu, karena fa'ilnya itu mazkurun, disebutkan fil jumlati, dalam kalimat. Wabittali, dan dengan berikutnya fahuwa maklum, maka dia itu adalah maklum. Kalau ada fa'il disebutkan dalam sebuah kalimat, maka fi'ilnya pasti maklum. Wa yusammal fi'lu ma'a na'ibil fa'ili, dan kalau ada fi'il bersama naibul fa'il, maka dinamakan mabniyan lil majhul, dinamakan mabni majhul atau fi'il majhul. Li'anna fa'ilahu, karena fa'ilnya apa? Hudzifa, karena fa'ilnya dihapus. Fasara majhulan, maka fa'ilnya itu menjadi majhul, tidak diketahui artinya majhul itu. Ya, artinya majhul itu tidak diketahui. Maka ada di istilah hadis itu, kalau ada perawi-perawi yang tidak dikenal, apa namanya? Ini perawi majhul, berarti nggak dikenal, majhul. Taib. Maka antum sudah tahu sekarang bahwa fi'il kalau ada fa'ilnya, maka fi'ilnya pasti apa? Maklum. Kalau ada fi'il tapi tidak disebutkan fa'ilnya, maka fi'ilnya pasti majhul. Nah, gitu. Jadi setiap kalimat nanti ada fi'il, contohnya tadi apa? Kataba misalnya, tanpa ada harokat. Ini ada dua kemungkinan, antum mau baca kataba atau kutiba. Nah, gimana menentukannya mau dibaca kataba atau kutiba? Perhatikan setelahnya, ada fa'ilnya enggak?
Kalau tidak ada fa'ilnya baca, kalau ada fa'ilnya baca kataba. Nah di situ ininya cara membacanya itu satu. Kedua, sekitar 85% atau 90%. Kalau setelah fi'il gundul, kemudian di sininya adalah syibu jumlah. Apa itu syibu jumlah? Jar majrur atau zarf nilai. Maka ini 90% kita baca kutiba. Ya. Itu clue aja. Itu akan dibaca seperti itu. Tapi ada yang 10%. 10%-nya apa? Tetap dibaca kataba. Ternyata di sini sibul jumlah, di sininya ada fa'il. Nah, bisa enggak? Bisa. Atau naibul fa'il. Ada fa'il. Baik. Kita masuk yang keempat, pembahasan naibul fa'il. Siapa ini? تتغير صورة الفعل عند بناء عند بنائه للمجهول فالفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره مثل صنع النجار الأثاث صنع الأثاث أكرم المعلم الفائز أكرم الفائز وإذا كان الفعل مبدوءا بتاء ضمتانه مع التاء مثل تسلمت سعاد الجائزة تسلمت الجائزة وإذا كان ما قبل آخره ألفا قلبت ياء وكسر ما قبلها مثل قال الشاهد الحق قيل الحق والفعل المضارع. Sampai situ dulu. Kemudian yang keempat apa? Tatagayyaru suratul fi'li 'inda bina'ihi lil majhul. Apa artinya tagayyaru? Berubah. Ya. Surah itu apa? Surah bentuk al-fi'li. Ya, berubah bentuk fi'il inda ketika bina'ihi bentuknya atau bangunannya dibikin majhul. Maka fi'ilnya akan berubah bentuknya ketika dibikin majhul. Yang pertama dibahas adalah perubahan pada fi'il madi. Apa yang terjadi ketika fi'il madi itu dimajhulkan? Kata dia yudhammu awaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Didomahkan awalnya, kemudian yuksaru dikasrahkan ma huruf yang sebelum akhir. Contohnya sana'a an-najaru al-asasa. Sana'a an-najaru al-asasa. Tukang kayu itu najar, sana'a membuat al-asasa perabotan. Asas. Najar tukang kayu itu sana'a al-asasa membuat perabotan. Suni al-asasu maka sana'a jadi sunia dumma awaluhu wa kusiroma atau wayuk saruma qabla akhirih. Dikasrahkan sin kemudian didomahkan sin kemudian dikasrahkan nun sebelum akhir. Maka artinya apa jadi suni al-asas? Perabotan itu dibuat. Contoh yang kedua, akramal muallimu al-faiza. Muallim itu memuliakan faiz. Siapa faiz? Yang dulu.
Orang yang berprestasi. Beruntung itu prestasi. Nah, mu'alim itu memuliakan orang yang berprestasi. Kemudian dimajhulkanlah akrama jadi apa? Dumma awaluhu wa yuksaru ma qabla akhiri. Didomahkan awalnya jadi u. Kemudian roknya adalah terakhir, sebelum terakhir dibaca kasrah. Ukrima. Al-faizu, orang yang berprestasi itu dimuliakan. Wa idza kana al-fi'lu mabdu'an bita'in, kalau fi'ilnya itu diawali dengan huruf ta, fi'il madi diawali ta itu ada berapa wazan? Fi'il madi yang diawali ta ada berapa wazan? Dari 1 sampai 22, fi'il madi yang diawali ta itu ada berapa macam? Atau ada berapa fi'il? Berapa Pak Agus? Wes lali 22 wazan itu. Yang gak ingat lagi. Mana lagi yang ditambah pakai ta? Cuma Di awalnya jangan 2. Iya, cuma 2 itu. Yang diawali ta itu cuma 2. Kalau nggak tafa'ala berarti tafa'ala. Nah, di sini wa idza kana al-fi'lu mabdu'an bita'in. Apabila fi'ilnya itu diawali dengan ta, maka untuk dimajhulkan gimana? Dumma tsanihi. Jadi selain domahkan yang pertama tadi, kemudian domahkan huruf kedua juga. Ma'atai, maksudnya bersama ta. Ta-nya didomahkan, huruf keduanya juga didomahkan. Jadi tafa'ala jadi apa? Tufu'ila. Ya. Tafa'ala jadi tufu'ila. Kalau tafa'ala jadi apa? Pakai waw. Tufu'ila. Nah. Contohnya apa? Tasallamat su'adu al-jaizata. Tasallamat su'ad. Su'ad itu tasallamat, menerima al-jaizata. Apa itu jaizah tadi? Hadiah. Su'ad menerima hadiah. Tusullimat al-jaizatu. Hadiah itu diterima. Maka tasallama jadi tusullima. Didomahkan taknya dan huruf keduanya juga didomah. Wa idza kana ma qabla akhirih alifan. Kalau fiilnya itu ujungnya adalah alif. Fiil madinya itu atau mazidnya atau apapun lah fiilnya itu diakhiri dengan alif. Bagaimana memajhulkannya? Nah, di sini kulibat ya'an, maka alifnya diganti ya. Alifnya diganti ya. Setelah itu dikasrahkan huruf sebelum akhir. Contoh qala syahidu al-haqqa. Oh afan, kebalik ya, bukan di huruf akhir ya. Idza kana ma qabla akhirih. Kalau huruf yang sebelum akhirnya adalah alif atau ajwaf ya. Atau ajwaf. Maka alifnya diganti ya. Kemudian dikasrohkan huruf sebelum akhir. Contohnya qala. Untuk dimajhulkan qala ini, maka alifnya diganti ya. Kemudian sebelumnya tadi, sebelum ya itu dibaca kasrah. Jadi ki. Jadi apa? Ki. Sedangkan lamnya tetap dibaca fathah. Qala jadi apa? Qila. Qala jadi qila. Kalau qala artinya mengatakan. Kalau qila dikatakan. Nah. Qala syahidu al-haqqa. Syahid itu artinya apa? Nah, orang yang bersaksi itu telah mengatakan al-haqqa, kebenaran. Kemudian jadinya apa? Qilal haqqu, berarti kebenaran telah
dikatakan. Nah, itu untuk fi'il madi. Fi'il mudhari sekarang. Silakan. Wa fi'lul mudhari'u yudammu awwal yudammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Mislu yasuru zahru al Ainaini. ainaini tusarru al ainani yushahidu nasul La'ibina. yushahadu la'ibuna. Nah, taib kalau dia fi'il mudhari maka yudamu awaluhu ayuftahu ma qabla akhirih. Dhammakan awalnya, kemudian difathahkan huruf sebelum akhir. Contohnya apa? Yasurru az-zahru al-ainaini. Zahru, mana zahru? Bunga. Sarra yasurru, menyenangkan, membahagiakan. Al-ainaini, kedua mata. Bunga itu menyenangkan kedua mata, membuat senang kedua mata. Kemudian tusaru al-ainani, kedua mata itu dibuat senang. Kemudian yushahidun nasul la'ibina, orang-orang menonton para pemain. Yushahadul la'ibuna, pemain-pemain itu ditonton. Nah, selanjutnya terakhir wa idza kana ma qabla akhirih ya'an au wawan kulibat alifan bagus. mislu yabiul falahul Al-qutana. Qutana yabiul yuba'ul qutanu muslimuna ramadana yusamu ramadanu. Bagus. Wa idza kana ma qabla akhirhi ya'an awawan. Kalau sebelum akhir dari fi'il itu adalah ya atau waw, maka kulibat alifan, maka ya atau waw itu diganti alif. Contohnya yabi'u. Ini kata apa? Ba'a yabi'u. Sebelum akhirnya adalah ya, betul? Maka katanya tadi apa? Kalau sebelum akhirnya adalah ya, maka kulibat alif, maka diganti alif. Ya-nya itu diganti alif. Jadinya apa? Yuba'u. Tadi yabi'u jadi yuba'u. Diganti alif. Maka artinya apa? Yabi'ul falah al-qutana. Berarti petani itu ba'a yabi'u, menjual qutana, kapas. Kemudian yuba'ul qutanu, kapas itu dijual.
Selanjutnya yasumul muslimuna ramadhana. Orang muslim itu mempuasai bulan Ramadan. Bukan berpuasa, lazim dia. Tapi mempuasai. Berarti Ramadan sebagai maf'ul bih, makanya dibaca Ramadhana. Jadi makna shoma yasumu bukan berpuasa tapi mempuasai. Karena dia butuh maf'ul bih. Berarti apa? Orang muslim itu mempuasai bulan Ramadan. Yusamu Ramadhanu, bulan Ramadan dipuasai. Nah, udah jam berapa nih? 21.25. Udah ngantuk ya? Cukup ya? Ini termasuk banyak antum bacanya naibul fa'il karena udah paham saya naibul fa'il. Dia agak cepat. Ustaz Su'ad juga di mu'anas Ustaz. Su'ad nama perempuan. Nama orang tapi perempuan. Beda dengan Sa'ad. Sa'ad gimana? Sin, Ain, Dal. Sa'dun. Sa'ad. Tapi kalau Sin, Ain, Alif, Dal bacanya Su'ad. Itu adalah perempuan. Nah. Kalau kulibat tadi kan dia majhul Ustaz. Ya. Fa'ilnya naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya adalah ya atau waw. Oh ya, di depannya berarti. Ya. Maka ya atau waw itu diganti alif. Alif sebagai apa? Kenapa dibaca nasab alif? Maf'ul. Maf'ul. Berarti mustatir ya Ustaz? Mustatir, iya. Hiya kembalinya kemana? Huruf tadi. Ya sama. Ya atau waw. Ya atau waw. Ya atau waw itu diganti dengan alif. Ada lagi? Ya ada. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.